Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita TV-mu. Kita beralih ke berita Jawa Timur pemirsa. Pimpinan wilayah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Jawa Timur gelar silaturahim yang mempertemukan para pendekar, kader dan siswa yang bernaung di bawah pimpinan wilayah 2 Jawa Timur. Tapak Suci Jawa Timur sekaligus Pimpinan wilayah 2 Tapak Suci Jawa Timur gelar silaturahim antar pendekar, kader dan siswa se-Jawa Timur di Aula Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Pertemuan ini menjadi ajang untuk memperkuat silaturahim dan meningkatkan semangat kader dalam menjaga marwah perguruan. Dengan suguhan tampilan pembuka dari pimpinan daerah Tapak Suci Trenggalek, Sidoarjo, dan Jember, semakin menegaskan akan eksistensi perguruan Tapak Suci yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketangguhan, keikhlasan, dan pengabdian. Dalam acara ini juga diisi tausiah oleh Ketua Majelis Tarji dan Tajri PWM Jatim Ahmad Zuhdi. Ahmad Zuhdi mengapresiasi upaya peningkatan silaturahim dari Pimwil 2 Tapak Suci Jawa Timur agar dapat meraih prestasi di kejuaraan tingkat dunia. Menurut hemat saya, acara halal bihalal atau silaturahmi yang diadakan oleh Tapak Suci Jawa Timur ini sangat tepat, sangat bagus, dan sangat menjanjikan. Karena dengan cara begini, maka seluruh komponen Tapak Suci se-Jawa Timur bisa dihimpun, kemudian diajak bahas bersama. Apalagi dalam waktu dekat akan dipersiapkan untuk kejuaraan bahkan tingkat dunia. Harapannya ya semuanya bisa mendukung sehingga kegiatan ini semakin bermanfaat. Sementara itu, Ketua Pimwil 2 Tapak Suci Jawa Timur Sasmito Jati Pendekar Utama menyampaikan, silaturahim ini merupakan momen persiapan dan koordinasi untuk berbagai kejuaraan Tapak Suci hingga tingkat dunia, sehingga lahirlah atlet-atlet yang siap berprestasi di masa mendatang. Yang pertama, tujuan kita ini silaturahim dalam pengertian halal bihalal. Seperti biasanya kita setelah selesai bulan Ramadan, bulan Syawal itu. Tetapi ini momen yang penting buat kami, terutama dari pimpinan wilayah Jawa Timur, bahwa kita akan menyiapkan banyak kejuaraan. Puncaknya memang untuk Tapak Suci kejuaraan dunia, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus di Kampus Universitas Brawijaya. Itu puncaknya. Tetapi di sela-sela itu kami juga ada Pomprov, Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi, ada Porprov, Pekan Olahraga Provinsi, ya, yang dimana kami harus menyiapkan semuanya. Untuk itu kami harus ketemu ya pelatihnya, dan memang sudah kita siapkan sejak bulan Januari yang lalu, sehingga kami harus koordinasi karena nanti masing-masing kejuaraan tersebut punya spesifikasi yang berbeda. Pertama misalnya kalau Pomprov itu harus dengan mahasiswa, terus kalau Porprov itu umum, ya. Terus untuk kejurdun Tapak Suci yang insya Allah nanti diawali dan kejurwil dulu. Setelah kejurwil, baru nanti kita menseleksi. Yang kita seleksi nanti bukan hanya juara-juara di kejurwil, kita lihat dari atlet yang baik di Pomprov maupun Porprov akan kita seleksi bareng lagi untuk mendapatkan atlet terbaik untuk kejuaraan dunia. Nah, persiapan kejuaraan dunia tidak sederhana, karena nanti ada harapan kami bisa datang lebih dari 20 negara yang akan datang di Malang di Kampus Universitas Brawijaya. Nah, ini persiapannya, terus undangan dan lain sebagainya tidak mudah, sehingga kami betul-betul di sini di samping halal bihalal kami melakukan koordinasi itu. Eka Fahreza memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. sekali lagi kepada para peserta.
Selanjutnya pemirsa, dalam momen memperingati Hari Pendidikan Nasional, beberapa sekolah Muhammadiyah maupun Aisyah menjadi saksi dalam peluncuran alat peraga pendidikan yang merupakan pendukung Astacita program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Beberapa sekolah Muhammadiyah dan Aisyah yang berada di wilayah Kerembangan dan Bubutan hadir menjadi saksi sekaligus melakukan uji coba terhadap alat peraga yang diluncurkan oleh Wardana Training Center. Tepat diluncurkan pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional, peluncuran alat peraga yang merupakan bentuk pendukung Astacita program prioritas Kemendikdasmen ini mendapat apresiasi dari para siswa dan juga para kepala sekolah. Tentunya alat peraga ini berkaitan dengan penguatan karakter 7 kebiasaan anak Indonesia, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, dan penguatan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Adapun sekolah yang hadir untuk melakukan uji coba adalah TK Aisyah 04 dan 23, SD Muhammadiyah 11 dan 20, dan SMP Muhammadiyah 11 Surabaya. Kepala SD Muhammadiyah 20 Surabaya, Muhammad Ain, menyampaikan kesiapannya untuk menjadi mitra dalam mendukung program pemerintah ini. Sebagai bagian dari kesiapan kami untuk mendukung program pemerintah ini, insya Allah kami dari Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya siap untuk menjadi mitra terdepan ya. Terlebih lagi dari 2 program utama yang kita tahu, yaitu 7 kebiasaan anak hebat anak Indonesia. Ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan karakter bahwa bangsa yang hebat adalah bangsa yang memiliki generasi dengan karakter yang kuat. Sehingga sekolah tentu akan memaksimalkan program itu, dan ini tidak bisa tanpa sinergi dengan semua pihak. Dan ini insya Allah kami juga siap untuk menyambut itu. Menyambut tahun baru ini kita akan persiapkan semua infrastruktur sekolah terkait digitalisasi pembelajaran dan juga program coding di sekolah. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar, dan kami bersyukur dengan adanya alat peraga yang sudah disiapkan ini, insya Allah itu akan sangat membantu kami. Sedangkan Kepala SMP Muhammadiyah 11 Surabaya, Lanang Santoso, mengapresiasi adanya alat peraga ini yang sangat mendukung pembelajaran para siswa, utamanya terkait dengan digitalisasi sains teknologi. Dengan adanya alat peraga yang diproduksi oleh Wardana ini, kami mengapresiasi sekali karena nanti akan bisa meningkatkan kreativitas dari siswa, terutama dalam digitalisasi sekolah. Karena dalam digitalisasi sekolah itu ada digitalisasi sains yang harus dimunculkan di situ. Karena dengan adanya ini nanti kreativitas dalam pembelajaran itu akan timbul, baik dari gurunya maupun dari siswanya. Sehingga ke depan anak-anak itu selain ilmu yang dari sekolah bisa menerapkannya di kehidupan sehari melalui praktikum yang dilakukan di sekolah. Dan kita akan membuat semacam jurnal kegiatan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan anak-anak baik di sekolah maupun di rumah. Artinya nyambung. Jadi ada 3 pilar sebenarnya, tidak hanya di sekolah, tapi sekolah, orang tua, dan masyarakat itu yang perlu didukung agar pendidikan menuju generasi emas 2045 itu bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Direktur Wardana Training Center, Rahmi Aprilawati, menjelaskan produksi alat peraga yang ada merupakan hasil dari dukungan Astacita program prioritas Kemendikdasmen. Sehingga kedepannya Wardana menjadi salah satu produsen yang menjadi acuan untuk alat peraga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmi Aprilawati. Saya di sini adalah Direktur Wardana Training Center. Kita di sini menyediakan beberapa alat peraga yang untuk sesuai dengan Astacita dari Kemendikdasmen ya. Jadi yang terbaru itu adalah arahan dari Pak Menteri bahwa harus
semua alat peraga yang diciptakan itu atau yang diproduksi itu harus sesuai dengan program Astacita, program prioritas beliau. Nah, di sini kami selaku produsen itu telah hari ini insya Allah kita launching alat peraga tersebut supaya bisa dijadikan acuan untuk Kemendikdasmen dalam mengadakan program alat peraga pendidikan. Jadi intinya Wardana menjadi salah satu produsen yang ikut serta dalam pembuatan alat peraga tersebut. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, sebanyak 20 tenaga pendidik dari 2 SMK Muhammadiyah melakukan kunjungan ke studio TV-mu Jatim 1 di Jalan Kapasan, Surabaya pada Rabu 7 Mei tahun 2025. Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk membangun sinergi antar dunia pendidikan dan industri penyiaran. 20 tenaga pendidik dari SMK Muhammadiyah 1 Gresik dan SMK Muhammadiyah 1 Lamongan melakukan kunjungan edukatif ke studio TV-mu Jatim 1 di Surabaya. Mereka diterima langsung oleh tim produksi dan manajemen TV-mu Jatim 1. Dalam kegiatan ini, para tenaga pendidik diajak melihat langsung proses produksi siaran televisi, mulai dari tata kamera sampai proses penyuntingan video. Afnan Nurdin, Kepala SMK Muhammadiyah 1 Lamongan, merencanakan untuk mengupgrade studio desain komunikasi visual di sekolahnya menjadi studio televisi. Hal ini untuk mendukung program-program TV-mu Jatim 1 ke depannya. Terima kasih untuk agenda ke depan SMK Muhammadiyah 1 Lamongan yang akan kita kembangkan, yaitu di konsentrasi keahlian atau program keahlian desain komunikasi visual, yaitu kaitan dengan studio. Insya Allah kita akan bekerja sama dengan TV Muhammadiyah. Untuk di TV-mu Jatim 1 di wilayah Lamongan kita akan kembangkan, yaitu program dari daerah kaitan dengan pengajian, kemudian liputan berita-berita, dan kegiatan-kegiatan baik itu di ortom, baik pendidikan, kemudian di UMKM. Itu nanti kita support semuanya di TV Muhammadiyah. Tidak hanya melihat proses siaran, tenaga pendidik juga diberikan penjelasan tentang peran kreativitas dan teknik dalam membangun produksi yang berkualitas. Mukromin Latif, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mengungkapkan jurusan produksi film sekolahnya siap berkolaborasi dengan TV-mu Jatim 1. SMK Muhammadiyah 1 Gresik ingin membangun hubungan yang kuat antara dunia pendidikan dan industri penyiaran. Yang pertama, kami sangat antusias dengan penampilan video, studio video yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya ini. Insya Allah kami akan lebih percaya lagi untuk mengembangkan studio yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Kami coba yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Gresik akan mengembangkan di produksi tentang news terkait dengan pemberitaan. Semoga studio yang bisa kami impikan, kami cita-citakan bisa segera terwujud untuk memenuhi TV-mu Jatim 1 ini. Dukungan juga datang dari pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya yang mengajak seluruh amal usaha Muhammadiyah di zona Jatim 1 untuk bersinergi. Sementara itu, Haji Suhadi, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, yang ikut menyambut kehadiran tamu dua sekolah ini. Ia berharap semakin banyak amal usaha dan pimpinan daerah di zona Jatim 1 yang bersinergi dalam mengembangkan lembaga penyiaran milik Muhammadiyah ini. Maka TV-mu akan semakin baik kontennya.
Setelah dikunjungi oleh SMK Muhammadiyah 1 Gresik dan SMK Muhammadiyah 1 Lamongan ini masing-masing mengembangkan di kabupatennya lewat SMK 1 dengan berbagai program dan berbagai kegiatan yang bisa yaitu lebih menarik dan lebih diminati oleh masyarakat sekitarnya khususnya dan umumnya Jawa Timur, sehingga SMK masing-masing akan berkembang dan akan menjadi maju terus dan bisa mengikuti perkembangan zaman serta menjadi rahmatan lil alamin. Ya, kalau SMK yang hampir sama hendaknya punya program baru, artinya jurusan baru yang berbeda. Seperti misalnya Gresik tadi akan ada produksi film, dan Lamongan akan lebih dikembangkan di yang lainnya. Nah, nanti dengan Surabaya sendiri juga harus meningkatkan supaya lebih baik dan jangan sampai kalah dengan yang lain. Setidaknya harus sama dan memberi contoh bahwa itu lebih bagus gitu. Kunjungan edukatif ini memberikan pengalaman langsung kepada tenaga pendidik untuk memahami dunia penyiaran, sekaligus menjadi langkah awal kolaborasi strategis antara dunia pendidikan dan industri penyiaran yang dikelola Muhammadiyah. Ahmad Sutikon memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.